itu sering dalam urusan Al-Quran. Kadang-kadang sudah dibetulkan dengan Syekh. Ya, waktu itu tahun 2010 Ana diijazahi dengan Syekh di Makkah, Syekh Muhammad Idris Mendili. Sesudah hafiz Quran dapat hadiah 3.000 rial, ujian mumtaz pada waktu ujian akhir, tetapi bukan waktu hafalan itu ngaji dengan Syekh Muhammad Idris ini perlu 2 tahun lagi dibetulkan makharij. Padahal sudah diharam dengan Syekh Hasanin Sulaiman, guru saya yang tahfiz pertama itu sudah lulus di Solokia, sudah oke. Tapi begitu duduk dengan Syekh Muhammad Idris, duduk sampai 2 tahun lagi baru selesai. Beliau kasih sanad pertama kali yang saya terima sanad daripada beliau, waktu itu sanad beliau antara saya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam 28 beliau, saya jadi 29 dengan Syekh Muhammad Idris ini. Nah, ketemu tahun berapa itu? Tahun 2000 sampai tahun pas 80. Jadi 1980 persis. Beliau sudah nulis sanad itu dan sudah dikasih haji tahun 2000, kan haji umrah pas walidah meninggal, ketemu dengan beliau tahun 2010. Jadi dari tahun 1980 sampai 2010 berapa tahun? 30 tahun ya? Lama. Begitu ketemu dengan beliau langsung dicek Iqra. Ini Syekh Idris, kita sudah langsung di waktu itu Walid rahimahullah ngaji dengan Syekh Idris. Setelah tahu duduk lagi dengan beliau ini, Bapak marhum duduk dengan Syekh Idris tuh setiap hari mulazamah dengan beliau. Jadi begitu ketemu suan yang setelah 30 tahun ini, Syekh Idris nggak puas. Iqra. Langsung tesnya Fatihah lagi. Begitu nak baca, maghayyar tuh. Alhamdulillah waktu itu enggak berubah. Nah, sebabnya cuman enggak berubahnya itu asbabnya apa ya? Kan memang pergi ke Mesir, anak ketemu dengan kawan beliau bahkan yang sekelas dengan Syekh Idris. Jadi sanad anak ke Mesir naik kepada gurunya Syekh Idris, nama guru beliau itu Syekh Ismail Al-Hamdani, Muqri' Jami' Al-Azhar. Nah, Syekh Al-Azhar, Muqri' Syekh Al-Azhar ini punya murid namanya Syekh Mustafa Abul Ila yang di Masjid Abirul Islam. Karena ngaji lagi dengan beliau situ. Jadi tahun 95 ngaji dengan Syekh Mustafa Abul Ila yang punya sanad dengan Syekh Idris. Sana sudah satu liting dengan beliau kalau dengan kawan beliau aja atau junior beliau. Jadi beliau ngaji dengan Syekh guru beliau Syekh Ismail Hamdani. Ini memang Al-Hamdani senior banget itu. Termasuk yang sekarang Syekh Abdul Rashid Sufi itu muridnya, yang kalau antum mau pengin belajar qiraat dan suara-suara ataupun murattal rekaman untuk qiraat asyarah, ada namanya Syekh Abdul Rashid Sufi daripada Somad. Beliau ini rekamannya lengkap, mau qiraat siapa ada. Dan sudah, nah beliau sekarang ini adalah murid daripada Syekh Ismail Hamdani, seguru dengan Syekh Idris guru anak yang di Mekah. Jadi begitu ke Mesir saya kejar gimana gurunya ini, ketemu dengan murid beliau, salah satunya adalah Syekh namanya, karena yang paling tinggi sanad di Mesir itu Syekh namanya Syekh Ahmad Muhammad Abdul Aziz Zayyad. Nah, Ahmad Abdul Aziz Zayyad ini gurunya Syekh Aiman Suwid sekarang ini yang jadi rujukan untuk Al-Quran. Dan Syekh Abdul Aziz Zayyad itu salah seorang masyayikh yang mu'ammar, cukup panjang. Waktu ke Mesir masih hidup beliau ini, cuman tidak menerima murid baru. Jadi yang datang tuh hanya masyayikh yang tua-tua, yang senior aja. Jadi kita mau ketemu aja nggak bisa karena sudah uzur. Tapi umur cukup tua, belum hampir 100-an baru Al-Hamdani. Syekh Ismail Al-Hamdani ini punya murid, salah satunya yang masih hidup Syekh Abdul Rashid Sufi yang punya qiraat 10. Kemudian dengan Syekh Idris Mendili yang di Mekah, Muqri' di Mekah gurunya di sana. Jadi ketika ketemu dengan Syekh Idris di tes Fatihah ya masih lulus maghayyarta. Karena ketemu dengan beliau
Kalau seandainya nggak ke Mesir, nggak ketemu itu nggak tahu gimana, mungkin sudah berubah. Wallahu a'lam. Cuman masalahnya sama apa? Kalau tidak terus menerus untuk belajar, tetap kita akan secara refleks lidah kita tidak akan bisa mustaqim, harus ditakwim lagi, harus diluruskan. Wallahu a'lam. Ya, jadi perhatikan itu. Ketika baca huruf sad, huruf selanjutnya juga huruf ta, huruf qaf, huruf apalagi itu